Semangat pagi Bapak Ibu Saudara. Yes. Sekali lagi, semangat pagi. Semangat pagi. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Senang ketemu Bapak Ibu Saudara lagi. Ya, saya mau ajak Bapak Ibu Saudara buat baca satu buah ayat Rasul Paulus, Bapak Ibu Saudara, berkata di Roma 12 ayat 2. Beliau berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Amin Bapak Ibu Saudara. Jadi dari ayat ini Rasul Paulus mau menyampaikan ke kita bahwa untuk mengenal Tuhan kita dan kehendaknya, kuncinya adalah berubah. Perubahannya apa yang mesti berubah? Perubahan pola pikir Bapak Ibu Saudara. Ya, coba katakan kanan kirinya, saudara mau berubah gak? Gitu. Yes, kita berubah, maka kita jadi mulai mengenal Tuhan lebih baik. Amin Bapak Saudara. Siap-siap berubah hari ini. Tadi saya udah dengar bisik-bisik mau katanya. Kalau sama-sama mau, ini tepat. Kita ada di sini beribadah sama-sama, berubah bareng-bareng ya Bapak Saudara ya. Dan hari ini firman Tuhan akan dibawakan spesial oleh Pastor Erwin. Boleh kita beri tepuk tangan. Ya. Welcome Pastor Erwin dari GBI Merak, Bogor. Kita welcome ya Pastor Erwin. Dan siapkan hati kita buat yang terbaik yang Tuhan persiapkan melalui Pastor Erwin. Amin Bapak Saudara. Mengingatkan kembali 3 habit kita. Yang pertama adalah honor the presence. Kita hargai hadirat Tuhan tengah kita. Dia ada tengah kita Bapak Saudara. Rasakan dan sambut hadirat Tuhan. Dan yang kedua adalah save the word. Jangan lupa untuk mencatatnya. Ya, kita sangat terbatas. Kita perlu mencatat dan belajar melakukan firman Tuhan yang gak terbatas itu. Dan yang ketiga adalah be excited. Yes, karena Bapak Ibu sudah siap, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita mulai ibadah kita dengan doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur pagi ini Tuhan untuk cuaca yang baik. Kami bersyukur untuk kehidupan kami di minggu ini, penjagaanmu, penyertaan-Mu yang sempurna bagi kami dan keluarga kami. Saat ini Tuhan kami kembali datang bersama-sama dengan keluarga besar CDC Bogor. Tuhan Yesus, kami mau menerima sesuatu yang baru dari-Mu Bapa. Kami datang dengan penuh kerinduan Tuhan akan hadirat-Mu Tuhan Yesus. Mari Tuhan Yesus, kami minta Tuhan Kau puaskan kami dengan hadirat Tuhan, dahaga kami Tuhan. Di waktu yang sama ini Tuhan, kami mau meninggikan Engkau juga dengan segenap hati kami. Dengan mulut dan dengan tubuh kami memuliakan Tuhan, memuji Engkau. Kami percaya Engkau disenangkan. Layakkan setiap kami, setiap pelayan-Mu, volunteer, jemaat-Mu Tuhan Yesus. Semuanya Bapa satu ruangan ini sama-sama satu hati buat memuji Engkau, Allah yang hidup, Allah yang luar biasa. Dan kami percaya ketika kami meninggikan Engkau, maka Engkau akan memberkati kami Tuhan dengan pemulihan yang luar biasa. Kau memberkati kami Tuhan dengan sesuatu yang baru. Kekuatan Tuhan Yesus, kesehatan Tuhan Yesus, bahkan berkat. Kau Allah yang luar biasa. Kami sambut hadirat Tuhan dalam satu nama, Allah yang hidup, Allah yang luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya sama-sama katakan amin. Selamat beribadah.
karabaya so karabakasi karara. Ora bakaya se kirabakaya se kere karabaso karara. Inamakaya si karabara mama se kere dabase kere dede. Lord Jesus. Lord, ku tinggikan Engkau Raja yang duduk di atas tahta. Oh mulia Tuhan, Engkau mulia, ajaib, ajaib dan hebat, ku kagum. Mari bawa rasa kagummu sama Dia. Tuhan, kami bersyukur. Yes Lord, ku tinggikan Engkau Raja. Kami tinggikan Tuhan yang duduk di atas tahta. Oh Jesus, Engkau mulia, ajaib dan hebat, Kami berterima kasih untuk anugerah-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih untuk suatu yang hebat atas setiap kami. Kalau kami pada hari ini ada, semua karena anugerah, semua karena kebaikan. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang masih Tuhan berikan buat kami untuk bisa memuji Tuhan, untuk bisa menyembah Tuhan, bahkan mendengarkan perkataan-perkataan-Mu. Karena itu Tuhan, ini sesuatu yang luar biasa untuk kami rasakan kepadamu. Dan kami mau mempersembahkan yang terbaik ya seluruh hidup kami bagi Engkau. Kami ingin memuliakan hidup kami oleh karena Engkau Tuhan, memuliakan Engkau lewat hidup kami juga. Karena itu ajar kepada kami untuk memiliki kerendahan hati, memiliki ketaatan, kesetiaan di dalam Tuhan supaya kami dapat dibentuk oleh Tuhan untuk menjadi bagian dari rancangan-Mu. Terima kasih Tuhan, berikan kepada kami anugerah-Mu yang luar biasa untuk kami dapat mendengar dengan sungguh-sungguh akan firman-Mu, menaruhnya di dalam batin kami untuk kami lakukan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati telinga pendengaran kami dan segala sesuatunya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati. Baik, silakan duduk. Shalom. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Wah, senang sekali kayak ketemu keluarga baru lagi saudara ya. Bertahun-tahun loh kita enggak ketemu ya. Dari sebelum COVID kayaknya.
Ya luar biasa banget. Wajah-wajah lama dengan urapan yang selalu baru, wah luar biasa. Ini wajah-wajah ramah yang gak berubah nih. Ya, saya senang banget gitu loh, kayak ketemu keluarga lagi di sini, luar biasa. Ya saudaraku yang kekasih, Tuhan memberkati kita semua, sehat-sehat semuanya ya. Baik, puji Tuhan. Saya nggak perlu kenalin lagi kali ya namanya ya, udah terkenal kok dunia akhirat saudaraku ya. Baik, puji Tuhan. Cuma ada pergeseran, saya tidak full melayani di Jalan Merak lagi, karena saya melayani di 2 tempat, yaitu di Parung, di Kahuripan, dan 1 di Kanada, saudara. Ya, puji Tuhan saya dapat kesempatan pelayanan di Kanada. Kanada itu bukan negeri ya saudara tuh, tapi Kanada itu saya singkat kandang para janda. Iya, Kanada itu kandang para janda. Jadi itu Kanada, itu adanya di Sentul ya. Saya pelayanan di 2 tempat, di Kahuripan dan di Sentul. Nah di Sentul ini yang khusus banget saudaraku, yaitu janda-janda. 75% itu semuanya jendes-jendes saudara. Wah ya luar biasa ya, anugerah. Saya bilang begini, tahu nggak, gereja yang satu-satunya yang melayani khusus janda kayaknya di tempat itu aja deh ya, nggak ada yang spesial gitu loh. Mana jandanya masih imut-imut saudaraku ya, rata-rata 80, 75, sedang lucu-lucunya deh ya. Pokoknya itu janda-janda yang saya lani sedang lucu-lucunya ya, 80, 70. Kalau ditanya, udah makan belum mak? Belum, padahal nasi masih nempel di sini saudaraku. Kan lucu itu ya. Jadi luar biasa sekali, dan saya senang sekali ada di tengah-tengah mereka. Bahkan yang saya heran sangat saudaraku, kalau gereja kan bertambah-tambah ya jemaatnya, kalau kami berkurang-kurang. Iya. Setahun kadang-kadang 2 kali saya harus ke makam ya. Tapi itulah pelayanan. Ya puji Tuhan, kalau ada janda-janda yang di sini itu boleh ke sana juga ya. Baik, puji Tuhan. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan sama-sama saudaraku, mengubah ratapan menjadi nyanyian. Ya, ini sesuatu yang saya pikir sesuatu yang luar biasa ya. Kenapa saya menuliskan ini saudaraku? Saya ngerasain sendiri. Ya, saya sedang mengalami masa-masa di mana Tuhan sedang menguji iman saya. Dan Tuhan membukakan saya lewat Habakuk ini tadi, Mbak Nanat sudah bilang, kita buka di dalam Habakuk 3 ayat 17-18, firman Tuhan bilang begini saudara, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan dan beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Saudaraku, memang kita sedang tidak dalam keadaan baik-baik saja. Dunia kita tidak sedang baik-baik saja. Kita semua juga sedang tidak baik-baik saja. Ya, kita mungkin berpikir memang kalau kita alami hidup itu tidak selalu hitam dan putih, Bapak Ibu Saudara. Kadang kita berpikir kalau orang jahat itu layak masuk neraka, tapi belum tentu loh saudara. Pada saat-saat sekarang orang baik bisa masuk neraka, orang jahat bisa masuk surga. Kenapa? Hidup yang terakhir itu yang menentukan semuanya. Kalau orang baik dia tidak mempertahankan kebaikannya, kan dia tetap masuk neraka. Tapi kalau orang jahat dia bertobat seperti orang yang disalib bersama dengan Yesus, dia mengalami hal itu. Nah, kita belajar bahwa kita ada di garis di mana kita semua harus berjalan tetap, keadaan apapun kita harus tetap berjalan. Ya, jangan pernah berhenti, terus melangkah. Secapek apapun kita akan tetap pandang Tuhan ada di depan kita. Ya, nah kita belajar bahwa hidup itu tidak selalu indah. Ya, walaupun doa kita begitu ya. Kalau pagi kan begitu kan, kalau pagi bangun, Tuhan aku pengen bahagia, aku pengen diberkati, aku pengen disehatkan, aku pengen berhasil, dagangku pengen untung, semua. Apa begitu? Belum tentu. Tadi ada nggak yang berdoa begini, Tuhan saya mau ke gereja, nanti kalau mau tabrak nggak apa-apa, kalau mau nanti jatuh juga nggak apa-apa. Semuanya pasti yang baik-baik, walaupun belum tentu kita mendapat yang baik. Ya, nah bagaimana kita bisa melihat hal itu terjadi? Pertanyaannya sekarang adalah, apakah kita tetap percaya bahwa janji Tuhan itu pasti dalam hidup kita? Ya, sejauh mana kita tetap pegang janji Tuhan dalam hidup kita? Mungkin kita bisa melihat awan kadang-kadang gelap, dunia ini gelap. Itu bukan berarti tidak ada matahari, Bapak Ibu Saudara.
akan ada tetap matahari di tengah kegelapan itu. Kita tidak tahu kita naik ke atas, itu mesti matahari tetap terbit. Kita yakin, kita percaya apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita tetap percaya bahwa janji Tuhan ya dan amin. Saya punya satu pegangan dalam hidup saya begini. Iman yang kecil dapat memindahkan gunung. Tapi iman yang benar, walaupun gunungnya tidak pindah, aku tetap percaya bahwa dia adalah Tuhan. Itu. Jadi iman yang kecil bisa mempindahkan gunung. Tapi iman yang benar, walaupun gunungnya tidak pindah, aku tetap percaya bahwa dia adalah Tuhan. Itu iman yang luar biasa. Kita harus belajar itu. Nah, bagaimana kita bisa menyikapi keadaan-keadaan kita yang tidak sedang baik-baik saja. Ya, mari kita belajar. Iman yang pertama, iman tidak tergantung pada keadaan. Iman tidak tergantung oleh keadaan kita. Terkadang Tuhan tidak mengubah keadaan. Tuhan tidak mengubah apapun yang sedang kita alami, tapi Dia mengubah hati kita. Ya, kadang-kadang kita berpikir, Tuhan, aku udah berdoa, aku udah berpuasa, aku kepingin ini, kepingin itu. Kenapa masalah tidak pernah selesai, saudara? Tahu saudaraku, sampai hari ini masalah itu nggak ada habis-habisnya, selalu ada. Ya, saya kan tadi bilang di tempat saya di Kanada itu, saudaraku, terakhir waktu saya pulang dari Kalimantan bulan lalu, ya, ada seorang ibu umurnya masih muda sekali, ya, 80. Ya, ukuran kejadian kan 80 itu muda banget gitu ya, saudara. Nah, dia sakit cancer, kemudian saya tugas ke Kalimantan, kemudian dia bilang gini, aku mau tunggu Om pulang dulu. Mau mati aja kudu nungguin saya, saudara. Ini bener loh. Saya pulang, saya sambangi dia, Om, saya siap mati. Udah tak doain, langsung lepas hilang, saudara. Makanya hati-hati kalau saya doain, saudaraku, ya. Itu langsung berangkat dia. Nah, tahu nggak yang jadi kejadiannya selalu punya masalah? Saya kan punya kuota di Pondok Rajek, ya. Jadi saya bawa dia ke Pondok Rajek, mau dimakamkan. Petugasnya bilang, Pak, sudah habis. Jatah Bapak sudah nggak ada. Ada, tapi di pinggir jalan. Terus gimana dong kalau di pinggir jalan? Iya, nanti kalau di pelebaran jalan, kuburan yang Bapak ini dipindahin. Udah mati aja boyongan loh, saudaraku. Itu berarti masalah tetap ada sampai mati pun. Coba ngebayang nggak? Dia udah enak-enak tiduran, woi, pelebaran jalan. Dia bawa koper pindah lagi, saudaraku. Coba itu, udah mati tuh. Makanya hati-hati ya, selalu ada hal-hal yang kita mungkin tidak mengerti. Iman tidak tergantung daripada keadaan. Makanya firman Tuhan berkata, sekalipun, bukan jika atau apabila, tetapi sekalipun. Ya, Habakuk berkata, artinya walaupun semua hal buruk bisa terjadi dalam hidupnya, walaupun harapan itu sepertinya hilang dari harapannya dan jalan keluar semuanya terasanya tertutup, tapi dia berkata, aku tetap percaya. Ya, aplikasinya dalam hidup kita, jangan menaruh iman kita pada situasi. Jangan menaruhkan iman kita pada keadaan kita. Aduh, lu gak ngeliat gua aja sih. Lu tahu gak keadaan gua kayak gini? Lu tahu gak keadaan gua kayak gini? Jangan lihat itu. Kalau tahu nggak, musuh terbesar kita dalam hidup kita dan ujian iman terbesar bukan yang lain, tapi ini kita. Mindset kita nih. Ih, bener lu, si Anu tuh, gua lihat lu sakit 2 hari mati lu kayak gitu loh. Kita yang bilang, ya ilah, gua lebih parah dari dia. Jangan-jangan besok gua mati. Ini loh, saudara. Ini musuh terbesar. Tapi kalau iman kita berkata ya dan amin, maka semuanya pasti jadi. Ya. Nah, saudaraku, jangan menaruhkan iman kita pada suatu situasi. Jangan menilai kasih Tuhan dari cuaca kehidupan kita. Nggak baik-baik saja, padahal aku udah rajin lo melayani, padahal aku sudah bayar persembahan persepuluhan, bahkan aku berajin begini begitu. Kenapa Tuhan kasih aku kesempatan selalu mengalami hal yang tidak enak? Tahu nggak, saudara, itu sesuatu yang indah. Kalau saya mengalami sesuatu yang membuat orang lain mungkin tergoncang dan bahkan jiwa saya atau hati saya tergoncang, saya bilang terima kasih untuk kesempatan Tuhan buat saya mengalami hal itu. Kenapa? Saya pernah ditanya, saudara, Pak Erwin, kok sukacita terus padahal sedang ngalamin masalah loh. Terus saya bilang, emang kalau gua sedih bisa berubah masalah?
Emang kalau gue bilang gue marah-marah atau gue merengut atau gue pasang muka sedih, berubah enggak? Kan enggak. Masalah tetap jalan. Tapi saya percaya apapun yang saya hadapi, saya tahu pasti Tuhan tidak pernah berubah. Ya, terkadang kita kalah dalam ujian karena kita percaya lebih fokus kepada kata orang daripada kata Allah. Penghalang terbesar kita selalu saya katakan adalah hati dan pikiran kita. Nah, kalau Bapak Ibu lihat, sepertinya berdoa sudah, berpuasa sudah, didoakan sudah, segala sudah. Kayaknya pintu semuanya tertutup. Tak kasih tahu, tidak semua pintu tertutup, saudara. Mungkin saudara hanya melihat pintu tertutup, geser sedikit. Kadang-kadang pintu nggak selalu buka begini, tapi tergeser. Itu yang kita mesti cari. Saya mengalami banyak hal dalam hidup saya. Apalagi pelayanan-pelayanan yang mulai sekarang itu bukan bertambah gimana ya. Ada banyak macam persoalan. Jadi kita belajar mengandalkan Tuhan. Jadi yang pertama, jangan ubah pandanganmu dari Tuhan. Masalah boleh ada, persoalan boleh ada. Ada yang tidak punya masalah di sini? Oh, kelihatan muka-muka bermasalah semua ini. Iya. Ada yang masalah sakit, ada yang masalah macam-macam pisan ya. Nah, kita belajar kalau kita melihat sesuatu kita pandang Allah. Yang kedua, Tuhan tetap ada meskipun Dia tidak terlihat. Ketika langit mendung, saya pernah cerita mungkin ya. Waktu pelayanan saya di Surabaya, saya harus pulang karena besok ada pelayanan di Bogor. Tapi pagi itu istri saya telepon saya, jangan pulang Pak, karena saya baru dengar kondisi di Juanda itu dalam keadaan yang kacau karena angin ribut. Terus saya bilang, saya udah beli tiket, saya sudah boarding pass, bagaimana ini? Udah jangan batalin aja. Tapi saya kekeh gitu ya, kekeh. Akhirnya saya diam. Nah, di samping saya tuh ada orang-orang tua, saudara. Ya, orang-orang tua itu maksud saya jenggotnya udah pada keluar gini. Akarnya udah pada keluar, kan udah tua itu namanya ya. Dan pada pakai baju tidur, daster, ya, keliling saya. Mereka marah, mereka kesel, tuntut untuk tetap terbang. Saya dalam hati bilang, asik, gitu ya. Mereka tuntut, akhirnya pilot bawa kapal dan terbang. Wah, itu suasana sorga luar biasa, saudara. Ya, yang berdoa, berdoa. Ada yang saya nggak sempat berdoa, kenapa udah diwakilkan. Saudara. Saya tenang-tenang saja. Saya tenang-tenang saya tidak mau menambah kekacauan. Akhirnya terbang, saudara. Wih, memang burung. Tambah begini, tambah tambah doa makin kencang. Wah, suasana sorga banget itu. Wah, seneng banget saya ngeliatnya gitu ya, saudara. Pas naik ke atas, pilot naikin ke atas, makin ke atas, makin ke atas, makin. Dalah, saudaraku, di bawah boleh badai, di atas itu tenang pisan, saudara. Dan ada matahari. Kalau lagi punya masalah naik ke atas, jangan ke bawah. Tengoknya ke atas, jangan kelihat ke bawah. Naik ke atas, lebih tinggi sama Tuhan, lebih tinggi sama Tuhan. Kami tenang, saudara. Suasana neraka terjadi lagi. Kenapa? Itu gara-gara doa gua, itu gara-gara doa gua tuh. Kadang-kadang kan kita begitu ya, kalau suasana berubah, nih gereja baik, kondisi keluarga baik, kita akan bilang itu gara-gara gua yang berdoa. Tak kasih tahu, kalau setan tidak bisa mengubah Anda menjadi jahat, setan akan mengubah Anda menjadi orang yang merasa paling baik. Hati-hati. Kalau kita merasa paling baik, itu karena gua, itu karena gua, itu karena gua, hati-hati. Itu setan sudah mengubah Anda. Nah, jadi mengapa kita harus belajar untuk tetap percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Nah, demikian juga ketika kita mungkin merasakan bahwa kok nggak ada ya, nggak ada perubahan, jangan takut. Tuhan selalu ada. Dia tidak pernah mengubah janjinya buat kita. Dia tidak pernah melupakan janjinya buat kita. Dia hanya, saudaraku, tidak diperdulikan oleh kita. Ya, kita lebih sibuk dengan masalah kita. Kita lebih sibuk dengan persoalan kita. Kita lebih sibuk dengan segala macam yang kita pikirkan. Kita lupa. Pada waktu Yesus mengajak murid-murid pergi ke seberang, murid-murid bawa dia. Tahu nggak Yesus di mana, saudaraku? Yesus dibiarkan tertidur di buritan perahu. Kenapa?
nggak diperdulikan. Mereka ngobrol, mereka cerita tentang macam-macam, tapi Yesus nggak pernah diajak cerita. Nah, daripada jadi cuman tempolongan, mendingan dia tidur. Kita juga seperti itu. Kalau kita sedang punya masalah, kita sibuk cari teman, cari orang yang bisa membuat kita mungkin terhibur. Bahkan yang sekarang lebih parah lagi, nulis di medsos. Ya, tahu nggak? Gue paling gedek dah sama si Anu. Iya, gue juga gedek sama-sama. Yuk kita sama-sama gedek yuk. Kalau Anda punya masalah, Anda tulis di medsos, Anda sedang buka aib Anda. Nggak semua jadi temen loh saudara. Nih kesempatan. Gua kata juga apa, sok tahu sih lu. Nah hati-hati saudara. Kenapa nggak buka hati kita buat Tuhan aja? Jadi saudara, dalam keadaan penderitaan yang sulit sekalipun kita tahu Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Ya, jangan percaya perasaanmu, percaya sama Tuhan. Jangan percaya perasaanmu, itu ingat baik. Saya mungkin kalau sombongnya ini, saya mantan pelaut saudara. Saya paling takut kalau kami berlayar itu keadaan tenang. Itu yang paling saya takutkan. Misalnya ketika kami berlayar gitu, itu nggak ada ombak, tenang sekali. Itu yang saya takutkan. Kenapa? Sebentar pasti ada badai. Maka saya sebagai pemimpin di situ saya bilang, semua anak buah untuk siapkan semua jaket, lift raft semua siapkan, karena sebentar lagi ada badai. Hati-hati dengan ketenangan hidupmu. Ruang nyaman tidak akan mengubah imanmu. Iman bertumbuh dari pencobaan. Iman bertumbuh dari masalah. Iman bertumbuh dari goncangan. Akar imanmu kuat ketika badai itu datang. Kalau Anda sudah terbiasa dengan badai, Anda tidak pernah takut akan gerimis. Belajar. Setia dengan perkara yang kecil. Jangan minta yang besar-besar dulu, ya. Nah, dalam keadaan apapun ingat sekali lagi, jaga firman Tuhan dalam hidupmu. Jangan dengan perasaan. Nah, yang ketiga saudaraku, dalam masa sulit, tempat yang terbaik untuk menguji iman kita. Sekali lagi, ruang nyaman tidak akan mengubah kita. Ya, penderitaan menghasilkan ketekunan, dan ketekunan menghasilkan tahan uji, dan tahan uji menghasilkan pengharapan. Roma 5 ayat 3 dan 4 berkata, penderitaan menghasilkan ketekunan, dan ketekunan menghasilkan tahan uji, dan tahan uji menghasilkan pengharapan. Angin, hujan, badai itu sepertinya sedang menggoyangkan pohon. Kalau kita lihat, wih, puter sana, puter sini, puter. Kita tidak mengerti saudaraku. Ternyata pohon itu sedang memperkuat akar-akarnya. Ketika badai itu datang dalam hidup kita saudara, mungkin kita tidak mengerti kenapa Allah lakukan itu buat kita. Kenapa Tuhan izinkan itu. Tahu enggak, Tuhan sedang ingin memperkuat otot-otot iman kita semuanya. Ketika masalah persoalan itu datang dalam hidupmu, itu bagian yang Tuhan sedang ciptakan untuk kita, supaya kita bertambah kuat, bukan bertambah mundur dari Tuhan. Kita melihat Allah yang penuh kasih itu tidak seperti yang kita pikirkan. Dia lemah lembut selalu, dia timang-timang kita selalu, diajaknya kita main-main terus. Enggak, saudara. Ayah yang baik tahu caranya mempergunakan rotan. Tidak selalu ada roti. Itu ayah yang baik. Kita belajar. Kasih yang sempurna itu bukan tanpa pukulan. Kasih yang sempurna disiapkan rotan. Itu kasih yang sempurna untuk mengarahkan supaya kita tidak berjalan dalam kesalahan. Nah saudaraku, jadi yang ketiga adalah angin dan hujan bisa mengajarkan kita untuk sesuatu yang luar biasa. Nah, iman tidak tumbuh dari taman bunga tapi di padang gurun katanya ya. Kadang langit tidak cerah tapi kita tahu iman sedang diuji. Seorang pemenang tidak pernah dilahirkan tapi dibentuk lewat masalah. Tidak peduli berapa kali Anda jatuh, tapi yang paling penting berapa kali Anda bangun lagi. Itu yang utama, ya. Jangan terus udah jatuh udah nangis aja kekosehan. Cik cara orang sudah naon kekosehan teh. Bungaing. Ayah. Cengeng pisan eta mah nya. Kudu dikeletak kita ya, kudu gitu mah. Jadi diteke kalau ada orang nangis, wah bungaing mah teke gitu ya. Bangun gitu. Makanya
Jadi Tuhan tuh kadang-kadang biarkan kita itu kita tahu ya, seorang pemenang tidak pernah dilahirkan, tapi dibentuk lewat masalah dan penderitaan. Bukan berapa kali dia jatuh, tapi berapa kali dia bangkit dan terus berjuang. Ya, jangan buru-buru protes sama Tuhan. Tuhan, kenapa sih kayak gini? Kenapa sih kayak gitu? Waktu Habakuk nulis ini, saudara, ini keadaan belum berubah loh. Waktu Habakuk pasal 3 itu ditulis, itu dia masih penderitaan. Orang-orang Asyur yang menekan mereka itu kejamnya minta ampun. Ya, tidak ada keadilan apapun. Tapi itu tidak mengubah dia dalam pandangannya sampai nanti suatu saat ketika dia sadari bahwa tidak ada yang bisa memisahkan kasih Tuhan kepada dia. Jadi itu luar biasa. Jadi kita belajar bertahan dalam doa, dalam penyembahan. Habakuk luar biasa. Nah, kenapa kita harus bertahan? Yang keempat, saudaraku, Habakuk tidak pernah mengubah sudut pandangnya. Dia memilih tidak terpaku kepada masalah, dia hanya melihat Allah. Ayat 2 bilang begini, aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Saudaraku, dalam Habakuk 2 ayat 1 tadi mengatakan, aku daripada sibuk hanya mikirin masalahku, sibuk hanya memikirkan penyakitku, sibuk memikirkan persoalanku, kenapa aku enggak duduk diam di kaki Tuhan? Kenapa aku tidak mencari wajah Allah? Habakuk luar biasa, dia mengubah sudut pandangnya. Daripada dia berfokus tadinya pada masalah, dia sekarang berfokus kepada Allah. Itu yang luar biasa. Saudara, kita semua punya persoalan kok. Kecil besar itu cuma ukuran kita. Karena masalah besar atau kecil itu tidak ada yang bisa mengukur. Tapi kita tahu pasti, jangan fokus pada masalah, fokus kepada Allah. Habakuk bisa merubah sudut pandangnya. Saudara tahu, Habakuk memahami bahwa cara Tuhan menjawab doa kita tidak seperti yang kita pikirkan. Kita maunya tenang, aman, selesai. Tidak. Saya mau kasih satu kesaksian. Suatu saat saya habis baca Alkitab tentang Petrus jalan di atas air. Ya, si Erwin ini kan ngocol orangnya, saudara. Iya, saya bilang begini, duh Gusti, hampura pengen teh jalan di atas air kumaha teh asana gitunya ngomong ke Gusti Allah teh gitu, saudaraku. Jika teh Gusti Allah teh mani bager pisan ngomong pisan di hate engke kedeng deui. Tahu nggak, saudaraku, saya dikasih badai. Bukan jalan di atas air yang tenang, dikasih badai. Sok mangga cenah, sok gerak tempok, saudaraku. Tak Gusti Allah teh kalau ocon teh kos kitu, saudaraku. Kalau bercanda teh kos kitu pisan, ya. Nah tuh minta kitu. Saudara tahu? Saya punya perempuan hebat, saudaraku, 2 di rumah, 3. Saya punya perempuan hebat 3, 1 cucu saya, 1 anak saya, dan orang yang paling terhebat perempuan saya adalah istri saya. Ini perempuan hebat, saudara. Waktu COVID dia yang pertama ngalamin. 10 hari harus karantina. Padahal dia nggak kemana-mana. Dia di rumah terus. Mau juga si Erwin yang kena. Nah ini mah jarum super. Jarang di rumah, suka pergi. Tapi dia yang kena, saudaraku. Ya kan begitu, saudaraku. Jadi luar biasa gitu. Terus suatu hari, ini belum lama peristiwanya. Saya habis doa gitu, Tuhan jawab. Ya udah, saya pikir ngalamin apa sih gitu ya. Istri saya tuh tiba-tiba dia bilang, "Pak, aku kok rasa dada saya panas ya sebelah kiri," gitu katanya. Saya bercanda, kan orangnya suka bercanda. Saya bilang, "Itu tadi sih deket kompor pisan," saya bilang gitu. Enggak, panas lu sampai belakang. Akhirnya dia periksa, saudara. Dia konsultasi sama dokter, kemudian dokter bilang disarankan untuk periksa aja katanya. Ibu kan udah usia juga. Akhirnya dia periksa, dokter kasih dia ke Mayapada, ya. Dari Mayapada diperiksa, rekam jantung semuanya bagus. Ya, rekam jantung semuanya bagus, tapi dia masih belum puas. Ya. Kemudian dia bilang, dokter bilang gini, "Ada lagi nggak
Dokter bilang, ya udah treadmill saudara. Nah waktu dia treadmill 3 menit dia berjalan langsung drop, turun, naik kencing lagi, turun lagi. Dokter langsung stop, dia bilang ibu kena penyempitan. Kaget juga dia, masih kurang puas. Oke, kateter saudara tahu 5 titik. 3 bilik kanan, 2 bilik kiri. Ini orangnya makannya saudara, istriku itu paling sering puasa, makannya pun teratur sangat. Tapi lihat apa yang terjadi, itu gara-gara si Erwin minta jalan di atas air. 5 titik dan dokter menyarankan bypass. Sudah tidak ada lagi. Gak bisa pasang ring, percuma katanya. Kalau pasang ring 5, mendingan pasang di jari katanya. Ya bagus juga sih bener ya, bandar juga. Dia bilang harus bypass. Istri saya, itulah ya yang saya bilang perempuan hebat itu. Kenapa? Waktu saya dipanggil dokter untuk melihat itu, saya kan dibilang begitu. Saya sedih banget saudara, jujur saya sedih banget. Ya, saya bilang setelah itu saya cerita sama istri saya, Mam jangan kaget ya, ini berita baiknya, saya bilang. Mama tuh kena penyempitan 5 titik. Dia ngakak ketawa, coba saudaraku. Lah kok ketawa? Wah aku lihat katanya. Coba. Kan waktu di kateter kan cuman bius lokal aja. Dia lihat di televisi. Nggak usah takut. Tapi satu yang menjadi kekuatan saya adalah dia berkata begini. Apakah kita mau menerima yang baik saja dari Tuhan dan tidak mau menerima yang tidak baik? Itu yang luar biasa saudara. Dia memahami Allahnya seperti apa. Dia memahami bagaimana Allah kalau bekerja dan menjawab doa kita. Dia mengalami sakit lagi? Enggak. Sampai detik hari ini, dia tidak pernah merasakan apa-apa lagi. Ngap gitu kayak orang-orang makan, ngap gitunya. Gitu kadang-kadang enggak. Sekarang kami, puji Tuhan, diberi kesempatan oleh Tuhan. Setiap pagi kami jogging 5 km. Dan istri saya tidak pernah merasa, enggak, ngopi yuk cok itu kan sakit itu teh. Itu orang sakit itu loh saudara. 5 titik kagak tenang ngap. Yang di sebelahnya baru 1 titik ngap-ngapan jalan 3 meter. Terus saya bilang, Gusti kalau bercanda temani kelewatan pisan. Yang bikin deg-degan tuh saya. Tidur di samping saya. Kan biasanya kalau perempuan mah tidurnya halus gitu ya. Kalau ngorok teh. Enggak kayak lelaki. Kalau lelaki kan bahasa rohnya kenceng pisan. Gitu. Tapi kalau cewek kan ser. Nah ini enggak bunyi sarser saudaraku. Lah ini gimana? Saya pegang hidungnya. Masih napas. Saya yang enggak bisa tidur jadinya. Ini yang beriman yang mana sih? Saya bilang, yes Tuhan, aku sedang berjalan di atas badai. Tapi aku sedang menikmati gerimis dulu, setia dengan perkara yang kecil. Walaupun dokter sudah menyarankan harus harus bypass. Tapi yang sangat luar biasa, saya sangat-sangat terkagum dengan Tuhan. Ada seorang hamba Tuhan dari Ambon datang. Dia nggak saya undang, dia nggak sedang saya juga minta untuk pelayanan, enggak. Dia pergi ke rumah saudaranya, persis dekat gereja tempat saya melayani di Kanada. Kemudian dia bilang begini, dia mampir, dia bilang, Tuhan bicara sama saya dari Ambon, saya akan ketemu dengan seorang hamba Tuhan dan berkata, ibu tidak perlu obat. Ibu sudah Tuhan sediakan obatnya. Nah saudara, apa enggak kita merasa senang banget ya kalau udah begitu ya. Tuhan jamin loh, makanya saudara enggak usah takut dengan apapun. Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Ya, kita belajar. Anugerah Allah itu luar biasa saudara. Ya, kita belajar memahami Allah itu dari sudut pandang Allah, jangan dari sudut pandang kita. Ya, ini bukan tentang kalau kita bisa bersyukur hari ini bukan tentang hal-hal yang baik. Bisa nggak kita bersyukur dalam keadaan tidak baik?
Kata-kata istri saya itu yang menguatkan saya sampai sekarang. Apakah kamu mau menerima yang baik saja dari Tuhan dan tidak mau menerima yang tidak baik? Itu kata-kata Ayub yang luar biasa yang dia pegang, itu luar biasa. Saudara, buat orang benar, buat orang percaya, ada hari depan yang penuh dengan harapan. Ada kasih Tuhan yang tidak pernah hilang. Walaupun dunia kelihatan gelap, tapi ada matahari yang siap menyinari engkau. Percaya janji Tuhan, kasih setia Tuhan, dan anugerah yang sempurna atas kita. Habakuk mengajarkan kita, jangan fokus pada masalah, fokus pada Allah. Daripada kita hanya memikirkan masalah, berlutut di kaki Tuhan, Tuhan akan menjawab doa-doa kita. Amin. Jadi tidak perlu takut dengan masalah. Masalah itu biasa. Ya, bilang sama masalah, biasa. Ya, masalah itu biasa. Yang gak biasa kalau kita takut. Ya kan, kalau kita takut, ya Allah gede amat sih. Ya Allah memang gede, masalah kita kecil. Ya, kita belajar. Mari kita berdoa. Bapa baik yang kami kenal di dalam nama Yesus, kami percaya anugerah Tuhan yang sempurna dalam hidup kami bukan hanya menerima yang baik. Tapi ketika persoalan datang, ketika masalah datang, apakah kami tetap bisa bersyukur kepada Tuhan? Apakah kami bisa berkata, Tuhan engkau tetap baik untuk selama-lamanya. Tidak pernah berubah janji dan kasih setiamu. Tidak pernah engkau melupakan kami sebagai perbuatan tanganmu yang ajaib. Engkau berkata, aku adalah aku. Aku ada bersama engkau. Terima kasih Tuhan untuk apa yang kau katakan buat kami. Untuk kasih setiamu yang luar biasa. Apapun yang kami hadapi hari-hari ini adalah bagian dari hidup kami yang harus kami jalani. Dan kami percaya engkau lebih besar dari masalah kami. Engkau lebih besar dari penyakit kami. Engkau lebih besar dari persoalan kami. Dan engkau jauh lebih besar dari segala apapun yang kami rasakan. Terima kasih Tuhan. Berkati seluruh jemaatmu, berkati hamba-hambamu di tempat ini tanpa terkecuali. Mereka adalah orang-orang yang engkau pilih, engkau tentukan untuk menerima anugerahmu. Mereka adalah orang-orang pilihan yang Tuhan tentukan. Terima kasih Tuhan, berkati mereka, lindungi mereka, jagai mereka sebagaimana Tuhan engkau berjanji kepada kami. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua dalam nama Yesus. Amin. Tuhan memberkati. Ya, kita berikan tepuk tangan buat Pastor Erwin. Seberapa banyak Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh firman Tuhan pagi ini? Semuanya. Wah, kita berikan tepuk tangan lagi sekali lagi buat Tuhan kita yang luar biasa. Message-nya strong ya Bapak Ibu Saudara ya. Apakah kita mau terima yang baik saja dari Tuhan? Iman tumbuh dalam goncangan. Yes, semangat Bapak Ibu Saudara. Oke, nah kita mau menyambut Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Boleh angkat tangannya. Ya, ada satu di belakang sebelah kanan saya. Welcome Ibu. Senang ketemu Ibu ya. Nanti kita ketemu lagi di pertemuan mendatang. Ya, dan selanjutnya ini waktu yang indah Bapak Ibu Saudara untuk kita mulai belajar memberi di hari ini. Mengingat kembali Bapak Ibu Saudara bahwa ada dua amplop yang tersedia bagi kita. Yang pertama adalah amplop warna coklat. Ini untuk persembahan kita ya, operasional. Dan yang satu lagi yang sifatnya khusus adalah amplop warna putih dengan warna merah bertuliskan persembahan Natal. Dan Bapak Ibu Saudara boleh gunakan ini khusus untuk persembahan Natal. Namun bagi Bapak Ibu Saudara yang suka memberi secara transfer, maka boleh gunakan kris di depan, ya bisa di scan, kemudian ditransferkan ke rekening yang saudara tuju. Nah, khusus untuk persembahan Natal, Bapak Ibu Saudara secara transfer bisa masukkan ke rekening persembahan. Hanya diberikan not khusus yaitu persembahan Natal. Oke, saya rasa cukup jelas.
Sementara Bapak Ibu Saudara mempersiapkan persembahan, saya akan bacakan sebuah ayat bagi kita semua. Dari 2 Korintus 9 ayat 10 yang berkata demikian. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya, kita akan berdoa untuk persembahan yang sudah kita siapkan. Mari kita pejamkan mata. Bapak, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang luar biasa. Kami percaya Bapak bahwa Engkau melatih kami untuk jadi semakin kuat dan tumbuh dalam berbagai guncangan. Kami tahu ujungnya baik. Engkau bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya jemaat-Mu semuanya menerima satu hal yang baru di pagi ini. Tuhan, kami pun sudah mempersiapkan persembahan yang kami siap berikan Tuhan Yesus. Berkati persembahan yang sudah disiapkan ini. Besar kecil Engkau melatih kami untuk memberi dengan cara terbaik. Kami berkati sama-sama Tuhan persembahan kami ini Tuhan Yesus. Kami berkati dana ini jadi berkat berlipat kali ganda bagi memenangkan banyak jiwa Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau memberkati pelayanan CDC Bogor Tuhan Yesus. Semakin jadi berkat dan itu dirasakan oleh banyak orang. Kami bersyukur untuk kesempatan melayani bersama-sama. Berkati dana ini Tuhan. Dan kami percaya ini akan sangat-sangat cukup dan berlipat kali ganda. Terima kasih Tuhan. Bahkan kami pun berdoa bagi persembahan Natal yang kami berikan. Biar ini boleh digunakan sangat efektif untuk persiapan Natal kami yang sudah dipersiapkan dan on progress dipersiapkan. Terima kasih Tuhan, Kau Allah sangat baik. Kami berterima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Ya, dan selanjutnya minggu depan Bapak Ibu Saudara kita akan ketemu lagi di tempat ini. Kita boleh tampilkan. Iya, kita akan dilayani oleh Pastor Tini Setiawan. Kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu Saudara. Siap-siap ya. Dan di jam yang sama jam 9 pagi untuk umum. Juga si kids ya, jam 9 pagi juga. Kemudian 11.30 ibadah Arrow di Hotel Green Forest Bogor. Oke, saya mau mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita mau say thank you kepada volunteer yang mempersiapkan ibadah ini. Thank you volunteer untuk segala usaha dayanya. Thank you. Ya, boleh kembali duduk lagi. Thank you volunteer CDC Bogor. Kita semua luar biasa. Amin. God bless you. God bless you. Ya, juga mengundang Bapak Ibu Saudara untuk hadir di onsite prayer, doa pagi ya sama-sama. Jumlahnya consistently semakin bertambah Bapak Ibu Saudara. Ya, yang paling penting adalah kesediaan hati kita untuk berdoa bersama-sama. Setiap hari Sabtu jam 7 pagi di Ruko Sekretariat CDC Bogor. Ya. Dan juga di ibadah ini setiap minggunya ada kotak doa Bapak Ibu Saudara. Ya, ada kotak doa. Kotaknya ada di belakang ya. Di belakang kotak warna orange Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara boleh gunakan kotak ini untuk kebutuhan doa kita. Kalau kita merasa, oh saya butuh doakan, sifatnya rahasia, maka tulis saja di secari kertas, taruh di sana, nanti akan ada tim yang mendoakannya juga khusus bagi Bapak Ibu Saudara. Yes. Info selanjutnya adalah carousel. Ya, carousel sudah tersedia begitu banyak dengan range usia masing-masing. Konsisten Bapak Ibu Saudara bertumbuh sama-sama di carousel masing-masing. Bagi Bapak Ibu Saudara yang belum bergabung, nanti boleh ya dibicarakan dengan teman-teman terdekatnya ataupun orang-orang yang kita kenal untuk dibantu nanti di carousel mana gitu untuk diarahkan. Ya, dan ini satu hal yang penting Bapak Ibu Saudara, expand kelas ya. Saya boleh minta tepuk tangan sekali lagi buat kelas ini. Hari ini Bapak Ibu Saudara sudah ada orang-orang yang siap untuk menghadiri expand kelas spiritual journey ini. Ini jadi satu hal kelas yang sangat penting buat kekristenan kita. Ya,
Get ready buat teman-teman yang sudah bersiap. Jangan lupa 11.30 akan dimulai. Nah, mohon jam 11 ya itu sudah ada atau hadir di ruko Pamoyanan, ruko sekretariat. Supaya apa? Supaya bisa on time dan efektif waktunya. Baik. Ya, dan selanjutnya setelah ibadah selalu ada coffee time. Kita manfaatkan waktu ini bersama-sama dengan teman-teman terdekat kita. Yes, dan selanjutnya doa tutup akan dipimpin oleh Pastor Chris. Silakan Pastor. Wow, terima kasih buat pelayanan Pastor Erwin di tempat ini. Sekali lagi beri kemuliaan buat Tuhan dengan tepuk tangan lagi. Sungguh kita diberkati. Saya percaya belakangan ini kita tahu hari-hari ini mendung. Tapi matahari itu tetap ada. Dan selalu kita ingat Tuhan itu ada dalam setiap kehidupan kita. Saya percaya ketika kita berpegang kepada iman, percaya kepada Yesus, biar apapun masalah ada, tapi kita boleh melihat kemuliaan Tuhan, kebesaran Tuhan dalam hidup kita. Saya percaya hari ini sungguh kita diberkati oleh firman Tuhan, mengubah ratapan menjadi tarian. Saya percaya kita terus berjalan bersama Tuhan, Tuhan menyertai dalam hidup kita dan setiap langkah kita berjalan bersama Roh Kudus. Sungguh firman Tuhan kita diberkati, mari kita akhiri dengan ibadah kita dengan saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri untuk terima berkat dari Tuhan. Sekali lagi kita mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih dan anugerah-Mu. Terima kasih untuk penyertaan-Mu. Terima kasih untuk pertolongan dari Roh Kudus, bahkan bimbingan dari Roh Kudus dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu dalam setiap kehidupan kami. Tuhan beri kesehatan, kekuatan, bahkan ketenangan, damai sejahtera bagi kami semua. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita mengangkat kedua tangan kita untuk terima berkat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah cinta kasih dari Allah Bapa melalui Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus yang menyertai hidupmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang menerima berkat dari Tuhan katakan amin. Terima kasih.